Itu Nabi yang menyebutkan ciri-ciri haji mabrur itu orangnya bertambah baik, lalu kemudian bicaranya uh, lebih baik, maksudnya tidak ada lagi caci maki, kalamnya bagus, lalu kemudian dia menjadi orang yang mendamaikan orang, bukan lagi jadi provokator. Makanya haji, kalau pulang dari haji mentang tak pegat gampung supaya memusuh kena musuh ke dia, itu haji kita bermasalah, itu berarti bukan mabrur. Makanya kan sering saya bilang, kalau semua haji mabrur, seandainya semua haji mabrur, itu masjid tak cukup untuk Pak Haji aja, tak cukup 5 waktu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita di bulan yang lalu, kita sudah membahas salah satu hadis dalam kitab Adabul Mufrad milik Imam Bukhari, yaitu tentang diharamkan untuk memukul budak atau orang-orang yang kita jadikan pekerja kita atau pembantu-pembantu kita. Dan ini walaupun dia budak, tapi kalau dipukul tanpa penyebab yang syar'i, maka tetap dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau budak yang sudah kita miliki saja tak boleh kita pukul, apalagi orang yang bebas, merdeka, lalu kita memukulnya tanpa sebab syar'i. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan berikutnya, yaitu kita masuk ke dalam bab man ahabba ayyakuna abdan, yaitu tentang hadis Abu Hurairah yang menginginkan untuk menjadi budak. Ini hadis ini nanti akan menceritakan keinginan, angan-angan. Namun tentu angan-angannya disandingkan dengan urusan agama. Tentu menjadi pertanyaan besar, kenapa Abu Hurairah ingin menjadi budak? Hadis dari Abu Hurairah sendiri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, al-abdul muslim, seorang hamba yang muslim. Hamba muslim ini maksudnya kalau ada seorang budak yang mukmin. Dan ini di masa Nabi satu persatu budak menyatakan keislamannya. Bahkan
mereka sampai disiksa oleh majikannya gara-gara mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan di antara yang masyhur adalah Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arad, itu mendapat siksa yang luar biasa dari majikannya. Tapi mereka tetap teguh memegang agama, bahkan dimuliakan oleh Nabi SAW. Makanya kadang-kadang kita salah melihat kedudukan. Kita cenderung melihat kedudukan orang berdasarkan patokan dunia. Padahal Allah sudah mengingatkan bahwa Allah tidak melihat tentang fisikmu, Allah tidak melihat warna kulit, karena itu pun semua ciptaan Allah. Tapi yang Allah lihat adalah agama, iman, taqwa. Siapa yang sangka Bilal bin Rabah, seorang budak hitam, legam, ternyata suara tapak sandalnya mendahului Nabi masuk surga. Itu bahasa Nabi. Ya, maksudnya bukan Bilal yang mendahului, tapi suara sandal Bilal sudah didengarkan oleh Nabi di surga. Nah, itu kemuliaan. Nanti kalau sudah masuk surga, semua yang dianggap rendah oleh orang hari ini, maka menjadi orang-orang yang berkedudukan tinggi dan mulia. Fisik dirubah oleh Allah. Makanya dalam surah Al-Waqi'ah Allah katakan khafidatur rafi'ah. Nanti setelah terjadi waqi'ah, iza waqa'atil waqi'ah, kalau sudah terjadi kiamat, yang khafidah menjadi rafi'ah. Khafidah itu di antara maknanya yaitu orang-orang yang dulu dianggap rendah menjadi rafi'ah, malah dia yang kemudian menjadi tinggi. Kenapa? Agamanya. Sekarang jangankan yang dijanjikan Allah di hari kiamat, di dunia saja kita tidak nyangka orang yang dulu kita ejek, mungkin di sekolah tidak jelas bentuknya, mungkin tertidur di belakang, mungkin ada yang ranking 41, mungkin waktu kuliah ada yang IPK 2,1 misal. Tapi ternyata waktu beberapa tahun kemudian kita temukan dia pula yang mulia. Itu baru di dunia. Malah dia yang lebih kaya. Sekarang kan untuk jadi presiden pun tidak mesti yang kumlot. Malah yang jadi presiden yang IPK 2,9. Ya, bisa jadi presiden. Ya, jadi ini dunia, kata Allah, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari di dunia saja Allah bisa bolak-balikkan. Hari-hari di dunia Allah bisa bolak-balikkan. Apalagi kalau sudah di akhirat. Jadi di sini dulu yang mau disebut oleh Nabi adalah al-abdul muslim. Kalau hamba itu Islam, Muslim, ya, berarti itu menjadi patokan pertama bahwa kebaikannya akan dicatat Allah. Kita ini berbahagia, Pak, menjadi seorang mukmin Muslim. Karena itu syarat untuk dicatat semua kebaikan. Dan syarat untuk bisa diampunkan semua kesalahan. Kalau itu tidak ada, yang kebaikan tidak dianggap, yang kesalahan tidak dihapuskan. Walaupun baik sekali, walaupun banyak sekali kegiatan yang baik-baik, tapi tidak dianggap. Kenapa? Bukan mukmin. Makanya Allah mempersyaratkan innal ladzina amanu baru wa amilus salihat. Yang beriman dan beramal saleh baru dianggap oleh Allah. Kita ini mukmin sampai Nabi mengatakan ajaban li amril mukmin, sungguh takjub
kehidupan seorang mukmin. Takjub sekali kehidupan seorang mukmin. Maksudnya ajaib. Ajaban itu ajaib. Sungguh luar biasa kehidupan seorang mukmin, kata Nabi. Kenapa? Ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur, semua jadi pahala. Dapat nasi, baca bismillah, jadi pahala. Setiap suapan jadi pahala. Gara-gara mukmin mensyukuri nikmat, dicatat. Dapat kenderaan, dibawa ke masjid, menerobos hujan, lakukan salat, semua jadi pahala. Nikmat sehat, pahala. Semua. Harta dikasih sedikit 1000, dikali lipat. Kalau tidak 10, ya sampai 700 kali lipat. Kasih 1000. Tapi kemampuan kita cuma itu. Artinya betul-betul miskin, kasih 1000. Di sisi Allah menjadi 700.000. Kapan itu terjadi? Mukmin. Syaratnya engkau mukmin. Lalu ketika diberi musibah, dia bersabar, semuanya jadi pahala. Ketika dapat nikmat, bersyukur, pahala. Dapat musibah, bersabar, pahala. Anak meninggal, lalu kita bersabar, anak kita jadi ja'amisul jannah, jadi jentik-jentik di surga, maksudnya keliling-keliling surga, sudah duluan menunggu kita, karena sabarnya kita. Orang tuanya masuk surga. Kenapa? Kesabarannya. Sampai kata Nabi, orang tua yang bersabar di atas musibah meninggal anaknya, dibangunkan rumah di surga, lalu dibuat spanduk. Jadi rumah di surga itu menyambut kita yang banyak musibahnya, dibuatkan spanduk di depan rumah di surga itu. Tulisannya, kata Rasulullah, Baitul Hamdi, yaitu rumah pujian. Rumah puji-pujian. Nah, ini bayangkan Bapak Ibu, sakit, pahala. Tertusuk duri, pahala. Gundah, gulana, galau, kacau, pahala. Makan ikan, tiba-tiba teglang duri di kerongkongan, keluar darah, pahala. Kalau dia mukmin dan sabar, itu mukmin. Kafir dapat nikmat disyukurinya, dah ada pahala. Habitat a'maluhum, semua yang mereka lakukan dihapus Allah, tidak dianggap, karena mereka tidak percaya kepada yang memberi pahala. Semua musibah yang mereka rasakan, tidak ada sebuah harapan untuk diganti Allah. Allah akan menyebutkan, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Ketika engkau merasakan sakit, derita, kata Allah, yang kafir pun ya'lamun, mereka pun sama, mereka juga punya sakit, mereka juga asam urat, mereka juga diabetes, kolesterol. Kita juga sama-sama ta'lamun. Bedanya di mana? Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Semua yang engkau hari ini dapatkan musibah, engkau terjun, engkau berharap sesuatu balasan dari Allah. Jadi kita kalau sakit, meninggal dalam sakit, kata Nabi, kalau meninggal dalam sakit, terus-terusan sakit, meninggal sampai berjumpa Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Syaratnya sabar. Tidak ada dosa. Itu kan yang kita harapkan. Kalau sudah sakit, ya Allah napa ampun dia syalung. Ya Allah menyusa anda jihana pulih li, napa manglung dalam surga. Dia berharap. Mala yarjun, orang kafir tidak ada harapan apa-apa. Sakitnya sama, durasi sakitnya sama, deritanya sama, kanker juga sama, jantung sama, tapi tidak ada harapan. Makanya bersyukurlah menjadi mukmin. Di sini Rasulullah ingin memuji dulu hamba yang muslim, maka itu menjadi awal kebahagiaannya. Maka bersyukurlah. Makanya kan orang bilang, nikmat terbesar kita apa? Nikmat iman, nikmat Islam. Itu nikmat terbesar.
Karena ini paling mahal, Pak. Paling mahal. Tak dapat nikmat iman, nak dapat nikmat Islam, kita posisi bahaya. Bahaya sekali. Karena Allah ketika menceritakan kafir di dalam Al-Quran, selalu ujung-ujungnya Jahannam. Lalu ujung-ujungnya azabun alim, azab yang pedih. Itu semua asal sudah ayat-ayat bicara tentang kafir, walahum azabu jahannam, walahum azabun alim. Semuanya. Lalu ada orang yang bertanya, kok bisa Allah sekejam itu? Orang kafir disiksa tidak bisa keluar dari neraka selama-lama, khalidina fiha abada. Allah tidak akan keluarkan hamba yang sudah didakwahkan berulang-ulang untuk mengenal Allah. Tapi dia malah melecehkan, bahkan kemudian memusuhi hamba-hamba Allah. Bapak kalau dengar pidatonya si Netanyahu, betul Netanyahu? Yang Israel, siapa Presiden Israel, Netanyahu? Itu dengan bangganya dia membanggakan di depan parlemennya, kita telah mengebum rumah sakit, kita telah memaksa mereka untuk tidak bisa keluar dari tempat itu, kita telah menghabisi anak-anak mereka, kita buat mereka tidak bisa mendapatkan obat-obatan, makanan. Bangga sekali dia mematikan kaum muslimin. Bangga sekali dengan kebenciannya. Di saat itu kita baru sadar kebencian mereka menyebabkan Allah murka terhadap hamba yang mempercayainya. Maka siksa mereka lebih dahsyat yang diterima daripada siksa sementara kepada kaum muslimin. Coba lihat semua perang, Pak. Semua perang. Kalau sudah ditawan sama orang kafir, itu kita disiksa, bukan hanya ditawan, dibunuh, disiksa dulu. Tapi kalau ditawan sama orang Islam, tidak ada kejadian seperti itu dari dulu. Dari situ kita baru sadar, itu waktu dibantainya orang-orang Bosnia, dibantainya orang-orang Chechnya, tanpa belas kasihan. Ibu-ibu hamil dibelah, dikeluarkan bayi-bayi mereka. Dibunuh. Dibunuh. Waktu kejadian di Poso Ambon, kalau sudah pasukan merah yang nyerang, perempuan-perempuan muslimah, itu yang hamil-hamil juga sama, Pak. Dari rumah sakit, yang sakit-sakit diangkut, dipaksa jalan ke hutan, lalu dikapak. Saya lihat klip-klipnya, Pak. Video langsung, tanpa editan. Dan itu tidak dilakukan oleh orang Islam kepada orang kafir. Tidak. Paling orang Islam kalau bunuh. Tidak disiksa, tidak diperlakukan begitu. Karena kenapa? Agama. Makanya wajar Allah membuat mereka khalidina fiha abada, selama-lama dalam neraka, dengan siksa yang tidak pernah terperkirakan sebelumnya. Nah, ini yang pertama kalimat Nabi. Lalu Rasulullah menyambung, budak yang mukmin atau muslim, iza adda haqqallah wa haqqa sayyidihi, dia melakukan dua perkara, yaitu dia tunaikan hak Allah dan hak majikannya. Dia tunaikan hak Allah dan hak majikannya. Malam solat tahajud, asal waktu solat wajib dia solat 5 waktu, tapi yang disuruh sama majikan pun dia lakukan. Jadi budak ini dia menjadi hamba pada dua perkara, hamba manusia dan hamba Allah. Yang majikan dia taat, disuruh ini, disuruh itu. Tapi ketika datang waktu salat, dia pun taat pada Tuhannya. Jadi ini hamba yang muslim. Dan itu di masa Nabi terjadi banyak. Sebelum dimerdekakan, mereka begitu. Budaknya ayah Nabi, Abdullah, itu punya budak namanya Ummu Aiman. Itu budak itu. Lalu ketika Nabi menikah dengan Khadijah, Khadijah lah yang kemudian
Karena Nabi pada waktu itu belum menjadi Rasul. Lalu Khadijah lah yang memerdekakan Ummu Aiman setelah perkawinan dengan Nabi. Tapi Ummu Aiman tetap sayang pada Nabi. Dipeliharanya Nabi, walaupun sudah merdeka, dipelihara Nabi. Makanya Ummu Aiman itu sangat disayang oleh Nabi. Sampai Nabi mengatakan, Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ummu Aiman itu ibuku setelah ibuku. Walaupun sudah merdeka, dia tidak pernah menghilangkan pengasuhannya pada anak majikannya, yaitu Abdullah, ayah Nabi, tidak pernah. Maka Nabi cukup sayang kepada Ummu Aiman sampai dia masuk Islam, Ummu Aiman. Nah, jadi itu contoh budak saleh, budak-budak yang taat, dan itu banyak di masa Nabi. Nanti kemudian baru dimerdekakan. Apa kata Rasulullah? Model budak-budak seperti ini, lahu ajran, mereka mendapatkan pahala 2 kali lipat, 2 kali lipat. Besar sekali pahalanya. Pahala taat pada majikannya, pahala taat pada Allah. 2 kali lipat pahalanya. Karena pahala ini besar sekali, maka Abu Hurairah yang merawikan hadis ini kemudian mengatakan, wallazi nafsu Abi Hurairah, demi jiwa Abu Hurairah, biyadihi, di tangan Allah. Nah, jadi Abu Hurairah ingin menyatakan sebuah keyakinannya dan harapannya. Itu orang Arab gaya bahasa dulu begitu. Nabi Muhammad pun kadang-kadang mengucapkan seperti itu. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad di tangan Allah. Jadi mereka bersumpah dengan Allah. Karena dilarang bersumpah selain daripada nama Allah. Maka Abu Hurairah mengatakan, demi jiwa Abu Hurairah di tangan Allah. Itu salah satu model bersumpah kepada Allah. Dia serahkan urusannya kepada yang maha benar, yaitu Allah. Apa kata Abu Hurairah? Laulal jihad, seandainya bukan karena jihad, fi sabilillah, wal hajju, jadi seandainya bukan karena jihad fi sabilillah, bukan karena haji, dan wabirru ummi, dan bukan karena berbakti pada ibuku, la ahbabtu an amuta mamlukan, pasti aku berangan-angan, berniat dan sangat kusenangi seandainya pun aku menjadi budak. Nah, ini bahasa Abi Hurairah. Seandainya bukan karena jihad, bukan karena haji, bukan karena berbakti pada orang tua, sungguh aku pun ingin menjadi budak. Nah, kenapa Abu Hurairah mengatakan seperti ini, Pak? Ini hadis sahih. Tentu riwayat Bukhari, karena kitab Adabul Mufrad ini memang milik Imam Bukhari. Kenapa Abu Hurairah mengatakan seperti ini? Karena waktu tadi Nabi mengatakan budak itu sekali kerja 2 pahala. Hari-hari dia selalu 2 kali lipat pahala. Pahala taat pada majikan, pahala taat pada Allah. Jadi Allah muliakan dia, salam 24 jam itu dia dapat pahala 2 kali lipat. Nah, itu kemuliaan budak yang mukmin. Syaratnya tadi mukmin. Jadi Abu Hurairah cemburu. Maksudnya, ya Allah, budak bisa begitu dimuliakan Allah. Kalau sekarang kan budak tidak ada lagi. Tapi budak pun begitu dimuliakan Allah. Dapat 2 kali lipat pahala. Pahala 2 kali lipat itu, Pak, bukan 1 tambah 1. Jadi misal budaknya solat. Pahala solat berapa? Kalau jamaah, sekali jamaah 27 kali lipat. Lalu dikali lipatkan 2, dan dia juga nanti taat pada majikannya. Pahala taat pada majikan itu berapa? Dikali lipatkan 2. Jadi semua pekerjaannya itu dikali lipatkan 2. Karena dia melakukan 2 fungsi dalam hidupnya.
Makanya cemburu Abi Hurairah dengan keimanannya meyakini adanya pahala. Ini termasuk salah satu iman, meyakini adanya pahala. Kita ni di sini solat maghrib tadi, lalu solat isya. Yakin tak pahala itu ada? Kalau tak yakin, tak mungkin kita mau solat maghrib. Kalau tak yakin, kita tak mau nunggu. Untuk apa kita dengar pengajian ini? Untuk apa kita tunggu solat isya? Tak ada harapan kecuali berharap pahala dari Allah. Lalu apa fungsinya pahala? Pahala itulah yang nanti akan memberatkan timbangan. Dan Allah tidak mengingkari janjinya. Makanya Allah katakan wa'amilus salihat, yang beramal saleh. Nanti dalam ayat lain falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka dapat pahala yang tidak habis-habisnya. Tak habis-habis. Bergunung-gunung pahala. Pahala itu besar-besar sekali, Pak. Kita ikut 17 Agustus lomba. 17 Agustus. Kenapa ada orang yang sampai mau meminjak dan diinjak demi mencapai puncak pohon pinang yang sudah dilumuri oleh gemuk? Kan gemuk kah? Gemuk ibu duduk kah? Karena saya tak pernah naik. Ada orang Pak, 5 orang saling diinjak, saling meminjak demi mencapai satu kotak Indomie di atas. Kenapa mereka mau melakukan? Karena mereka sudah lihat tu. Nyanai, Pak, ada getangin anak-anak satu itu sepeda. Oh, berjuang mendapatkan itu. Di dunia orang tahu itu penghargaan untuknya. Dia rela Pak, berminyak-minyak, bau, jatuh berkali-kali, rela. Itu dunia. Yang janjikan pahala, piala makan. Kalau kita sebut piala, itu manusia. Allah yang maha benar, tidak mungkin berbohong, maka menyediakan pahala yang melimpah ruah. Namun membuat kita tidak mau ke masjid karena tidak pernah dikasih nampak pahala itu di dunia. Kalau seandainya di pintu masjid, Pak, digantung amplop. Seandainya digantung amplop yang berjamaah 27 juta. Di satu amplop 27 juta. Saya yakin Kota Lok Semawai bertuh urang semayang, Pak. Bertus orang solat. Tak ada lagi yang mau nunggu mobil yang datang dari Brastagi di waktu subuh. Semua menuju ke masjid solat subuh. Kenapa mereka tidak solat? Itu di samping jalan mereka tunggu mobil dari Brastagi hanya untuk menurunkan sayur. Solat enggak, semua enggak. Tiap pagi saya lihat, Pak. Karena saya tiap pagi keluar. Saya keluar dari tempat yang jauh, turun dari gunung, kadang-kadang dikejar anjing. Saya lihat ada yang lebih buruk daripada anjing. Semayang hana, sapu hana, subuh-subuh itu sudah begitu. Kenapa mereka tidak mau? Karena tidak nampak pahala. Tidak nampak pahala, Pak. Makanya Allah sembunyikan itu menguji iman, percaya tidak? Percaya tidak? Abu Hurairah percaya sekali begitu disebut Nabi budak itu 2 pahala, 2 kali lipat. Langsung Abu Hurairah mengatakan, kalau bukan karena jihad. Nah, maksud Abu Hurairah, kami bukan budak, misal contoh. Orang yang bukan budak itu ada pahala yang lebih besar daripada budak, yaitu jihad. Jihad. Karena kalau budak itu tidak boleh berjihad kecuali seizin majikannya. Karena dia milik majikannya. Maka Abu Hurairah mengatakan, kita yang merdeka ada jihad yang bisa melebihi budak. Kan jihad itu sebaik-baiknya amal. Tidak ada yang lebih utama amal saleh yang melebihi jihad. Sampai ketika ditanya oleh sahabat ke Rasulullah, adakah amalan yang bisa menandingi jihad ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kamu tidak sanggup. Ditanya lagi,
Tak, maksudku ada tak pahala, ada tak amalan yang bisa melebihi jihad yang kami bisa lakukan bersanding dengan orang yang jihad dan syahid? Kamu tak sanggup? Kata Nabi. Di pertanyaan ketiga dia ulang lagi, di situ Nabi jawab, semenjak orang berjihad itu keluar dari rumahnya, ini hadis sahih, panjang hadisnya, saya tidak hafal semuanya. Semenjak orang berjihad keluar dari rumahnya, lalu sampai pulang, engkau baru bisa menandinginya. Engkau solat tidak berhenti-berhenti dari semenjak dia pergi. Solat lagi, bangun lagi, solat lagi, bangun lagi, solat lagi. Engkau tidak berhenti-berhenti solat, lalu engkau tidak berhenti-berhenti berpuasa. Solat siang malam tidak berhenti-berhenti, puasa setiap hari puasa, terus-terusan, sampai mereka kembali pulang ke rumahnya. Baru engkau berhenti dari solatmu dan berhenti dari puasa sunnahmu. Baru bisa menyeimbangi mereka. Makanya Nabi bilang, tak mungkin sanggup. Mana ada orang sanggup solat terus-terusan, Pak? Nabi Musa mentang kebegah Nabi Muhammad, kalau 50 kalian tak sanggup, kami yang besar-besar saja, kata Nabi Musa. Itu hadis sahih riwayat Muslim, riwayat Bukhari Muslim. Nabi Musa mengatakan, kami yang besar-besar tak sanggup. Pulamnya awakkah hanya yang ube-ube dia. Pakai bahasa Aceh Nabi Musa waktu itu. Yang minta kurang lagi Muhammad, minta kurang. Tak sanggup 50 waktu, tak sanggup. Itu Nabi Musa, Pak. Nabi Musa kuat sekali orangnya itu, kuat sekali. Kami tidak menduga naik ke Bukit Tursina itu sampai habis, sampai mau patah lutut kami naik, Pak, di Mesir itu. Nabi Musa dalam hitungan menit sampai ke puncak Bukit Tursina gara-gara inni anastu naran, ku hidupkan api di puncak Bukit Tursina, kata Allah. Lalu di mana ada api disuruh ikut, kata Allah. Jadi Nabi Musa mencari api itu ke bukit sana. Kami mendaki dari jam 2 malam, Pak, jam 6 subuh sampai itu setelah beberapa kali tercabut lutut di tengah jalan. Cabut lutut, pasang lagi, cabut lutut, pasang lagi. Itu masih muda-muda, bukan sekarang, Pak. Kalau sekarang 1 meter pun tak sampai. Kuat Nabi Musa, tapi tidak sanggup melakukan salat. Maka orang jihad itu tidak sanggup diimbangi dengan salat dan puasa. Makanya nanti kalau seandainya Yahudi sudah sampai ke sini, Pak, tak usah lagi kita pikirkan tentang puasa sunnah, salat sunnah. Cok, parang tak Yahudi. Kalau sudah saatnya kita berjihad. Ini orang kadang-kadang, di sana saudaranya berjihad, dia masih mikir, kapan ada umrah plus. Mantang pikir umrah plus, jihad, kedih, Pak. Tapi karena negara kita tidak mengizinkan, makanya ada ulama mengatakan seharusnya Kaabah dikosongkan ketika sedang berjihad untuk membebaskan Palestin. Karena apa yang dilakukan oleh orang tawaf, oleh orang sa'i tidak ada apa-apanya dibandingkan berjihad fi sabilillah. Makanya Abu Hurairah mengatakan, seandainya kita orang yang merdeka ini, kalau tidak ada jihad, lalu disebut lagi, kalau tidak ada haji. Haji itu termasuk amalan-amalan yang besar. Walaupun tidak mampu mengalahkan jihad, tapi haji itu kalau mabrur, itu langsung surga. Nabi tidak bilang lagi pahala haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza' illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak layak diberikan pahala kecuali surga. Sudah tidak ada lagi hitungan pahala kalau hajinya mabrur. Ciri-ciri haji mabrur bagaimana, Pak? Pulang dari haji semakin baik, semakin dermawan, kan metamah krian. Kalau model haji-haji Muhyiddin, kan ada haji naik bubur tu, Pak. Haji naik bubur, bubur naik haji kan. Itu kalau pulang haji bertambah pelit, tidak pernah sedekah tapi selalu membangga-banggakan label haji, wakaf tak ada, masjid belum siap, tidak diperhatikan. Itu bukan ciri-ciri haji mabrur. Itu Nabi yang menyebutkan ciri-ciri haji mabrur itu orangnya bertambah baik, lalu kemudian bicaranya lebih baik, maksudnya tidak ada lagi caci maki, kalamnya bagus, lalu kemudian dia menjadi orang yang mendamaikan orang, bukan lagi jadi provokator. Makanya haji kalau pulang dari haji mentang tak pegat gampung supaya memusuh kena musuh ke dia, itu haji kita bermasalah itu, berarti bukan mabrur.
Makanya kan sering saya bilang, kalau semua haji mabrur, seandainya semua haji mabrur, itu masjid tak cukup untuk Pak Haji aja tak cukup 5 waktu, Pak. Kalau satu kampung lah, seandainya semua satu kampung yang haji-haji itu mabrur semua, masjid di kampung tak cukup untuk menampung Pak Haji saja. Penuh, Bang. Subuh penuh. Siapa? Pak Haji. Semua yang haji-haji, semua salat subuh berjamaah. Tak cukup. Satu kampung ada 200 kakak. 100 kakak sudah berhaji. Semua Pak Haji keluar, karena mabrur. Tak cukup masjid. Cuma yang kita lihat, tak berubah-berubah. Sudah ratusan tahun Indonesia menyelenggarakan haji. Yang salat subuh tetap di Pluhro, Wapluhro. Mana itu yang haji-haji? Itu menunjukkan apa? Tidak mabrur. Tak berubah ibadahnya. Inilah tipu daya syaitan. Udah haji? Udah. Diterima? Yang penting belum kali kujak haji. Ini penyakit. Padahal haji itu amalan terbesar. Karena di situ bergabungnya badan, harta, perasaan. Kan kita waktu tinggalkan anak kan 40 hari itu. Kita kan berpesan, kalau ayahmu tak pulang lagi. Nanti ada yang istrinya berpesan, kalau ibumu tidak pulang, mungkin mamak meninggal di sana, kalian hidup baik-baik di sini. Nanti mungkin cuma bapak yang pulang, kan begitu-begitu bahasa. Kasih tahu sama bapak, jangan kawin lagi. Kalau mamak sudah meninggal. Itu pesan-pesan sebelum haji. Besar pahala haji itu. Ya. Lalu disambung sikit lagi, wabirru ummi, seandainya tidak ada amalan berbakti pada orang tua. Jadi Abu Hurairah menyebut 3, jihad, berhaji, dan berbakti pada orang tua. Ini amalan-amalan terbaik. Amalan-amalan terbaik. Nah, kalau amalan pada orang tua itu jangan ditanya. Itu luar biasa besar pahalanya. Cuma kadang-kadang orang tua hari ini yang durhaka pada anak. Bukan anak durhaka orang tua. Kapan? Ketika tidak diajarkan agama kepada anaknya. Itu durhaka itu orang tua itu. Banyak Pak orang tua durhaka pada anak hari ini. Enggak peduli. Ya, kerjanya cuma tuh saja. Setelah itu tidak dipeliharanya. Jadi sudah seperti kura-kura. Habis taruh telur dalam pasir, pergi itu mamak kura-kura. Nanti anak itu ces sendiri dia. Menetas sendiri dia. Menetas dia sendiri keluar dari pasir. Mana mamak? Mana mamak? Tak peduli. Itu makanya ramai kali anak kura-kura hari ini, Pak. Tak dipeduli pun sama mamaknya. Kata mayang, anak kata mayang. Itu durhaka semua itu. Disitulah kenapa Abu Hurairah mengatakan untung ada amalan-amalan untuk orang merdeka. Kalau tidak ada amalan besar-besar ini, aku pun merindukan untuk menjadi budak. Kenapa? Besarnya pahala budak dalam kegiatan sehari-hari mereka. 2 kali lipat dalam pekerjaan mereka. Jadi inilah kerinduan seorang sahabat yang ingin mendapatkan pahala-pahala yang terbesar. Oleh karena itu, Pak, kita ini yang masih hidup, selama masih hayat di kandung badan, selama kaki masih sanggup berjalan, lakukanlah amal saleh. Jangan berhenti-berhenti menuju ke masjid. Walaupun hujan, mobil keluarkan. Dulu beli mobil bilangnya waktu hujan mau ke masjid. Sekarang begitu sudah ada mobil, begitu hujan, mobilnya takut dikeluarkan. Kenapa? Jangan sampai kotor lagi. Mobil aja melaknat kita. Kata mobil, kah munafik dah kang? Ada kabel okey? Itu kata mobil. Itu bahasa mobil, Pak. Roji kapakah kali kabel okey? Kami ke masjid. Jino ada kabel okey? Masjid mobil kalau dah marah aja begitu dia. Jadi begitulah keadaan kita hari ini. Orang Pak menyia-nyiakan waktu. Sudah masuk ke alam kubur, begitu dia merasakan penyesalan, baru minta balik lagi ke dunia. Baru minta, ya Allah izinkan ke dunia, ya Allah izinkan kami salat 2 rakaat, izinkan kami sedekah. Sebelum itu terjadi, maka beramal salehlah. Sebanyak-banyaknya, semoga Allah membuat kita selamat di akhirat nanti. Dan semoga kesalahan kita bisa terhapus dengan banyaknya kebaikan yang kita buat. Karena Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan bagi kita dalam hadis yang mulia ini. Kita cukupkan karena waktu pun sudah datang waktu untuk salat Isya. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.